bagus. Semuanya ya? merek. Wah. Loh, oh iya. Sekarang sudah waktunya sekolah minggu yuk. Iya. Ayo kita sekolah minggu dulu yuk. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Ya, siapa yang siap untuk sekolah minggu? Nah, saya, kakak juga sudah siap. Yuk, mari kita nyanyikan dulu yuk. Mari semua katakan, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas tapi darah Yesus. Sekali lagi katakan, siapa yang istimewa? Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, siapa yang istimewa? Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi siapa? Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Ya juga ya Kak Olin. Sekarang Kak Pipin baru sadar bahwa kita itu tidak perlu merasa minder, merasa tidak berharga. Mungkin teman-teman kita punya barang mahal-mahal, tetapi kita juga istimewa di mata Tuhan. Kak Pipin istimewa, Kak Olin istimewa, adik-adik juga istimewa. Ya, benar. Nah, sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan ya adik-adik. Nah, Kak Olin punya sebuah cerita. Nah, di sini ada seorang anak muda yang bernama Yeremia. Siapa Kak Pipin? Siapa? Yeremia. Iya, Yeremia. Nah, dia ini masih sangat muda sekali. Tapi dia dipilih Tuhan. Untuk apa adik-adik? Untuk menerangi hati orang-orang Israel yang sedang susah, yang sedang bingung. Nah, Nabi Yeremia ini dipilih Tuhan. Dia akan menjadi saksi dan akan menceritakan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, siapa yang adik-adik mau menjadi alat Tuhan? Boleh angkat tangan? Ya, semuanya pasti mau ya. Saya gitu ya katakan. Yuk, mari kita nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk, semua yang mau mencintai Tuhan Yesus, tangannya ditaruh di dada. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, kita sudah menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Nah, kalian tahu apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata seperti gini, Yeremia, Yeremia, engkau akan kupanggil menjadi nabi segala bangsa. Engkau adalah anak yang berharga di mataku, Yeremia. Aku sudah membuat rancangan atas hidupmu. Ya, kalian bisa lihat ya. Ini gambarnya Bapak Yeremia berdoa, kemudian Tuhan berbicara. Dan Yeremia dengan takut dia bilang begini, aduh Tuhan, Tuhan, kayaknya aku ini enggak bisa Tuhan. Aku ini masih kecil, masih muda. Aku gak bisa ngomong. Jangan aku Tuhan, jangan, aku gak mau. Aku gak bisa jadi nabi. Tapi Tuhan bilang apa? Sudah, kau sudah kutetapkan menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Wah, bangsa-bangsa berarti satu atau banyak Kak Olin? Banyak dong pastinya. Wah, atas banyak bangsa. Nah, akhirnya Nabi Yeremia pun berkata sama seperti kita tadi di lagunya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan, aku mau, kata Nabi Yeremia. Ya udah, aku mau taat kepadamu, aku mau menjadi nabi. Seorang nabi Tuhan yang mengatakan firman Tuhan. Nah, kita juga mau ya sama seperti Nabi Yeremia ini, kita mau dengar-dengaran suara Tuhan. Amin. Amin. Kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya semangat ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab
Nah, Nabi Yeremia sudah taat, dia sudah mendengar suara Tuhan, dia juga sudah melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya Nabi Yeremia setiap hari, setiap waktu dia berseru-seru kepada bangsa Israel, kepada penduduk negeri Yehuda pada zaman itu. Dia berkata, "Wahai penduduk Yehuda, kalian semua harus bertobat dari tingkah laku kalian yang jahat." Nah, kenapa ya adik-adik? Karena pada waktu itu penduduk negeri Yehuda semuanya gak mau hidup taat. Mereka bersenang-senang, mereka berfoya-foya, mereka gak mau beribadah kepada Tuhan, dan mereka malah menyembah patung. Ya, mungkin gambarnya Kak, ada gambarnya nggak ya kira-kira? Ada kok harusnya. Bentar ya. Bentar. Semua penduduk Yehuda menyembah patung. Nah, ini Kak Pipin. Nah, ini Nabi Yeremia. Nabi Yeremia sudah memperingatkan, kalian semua penduduk Yehuda, mari bertobat bersama-sama. Kalau tidak, Tuhan akan menghukum kalian semua. Tapi apa yang dilakukan bangsa Yehuda, Kak Pipin? Mereka tetap menyembah patung. Mereka tetap menyakiti hatinya Tuhan. Mereka gak mau bertobat dari tingkah laku yang jahat. Wah, padahal patung ini kan bukan Tuhan ya? Bukan, adik-adik, patungnya diem terus, gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain. Wah, Ya kan Kak Pipin? Iya, berarti tidak ada gunanya. Tapi Nabi Yeremia terus mengatakan itu. Iya, Nabi Yeremia taat sama Tuhan tadi, tetap memberitakan firman Tuhan, tetap menasehati bangsa ini. Wow. Nah, dan akhirnya Nabi Yeremia juga nggak cuma penduduknya aja yang dinasehati, tapi juga raja negeri bangsa itu. Yaitu namanya adalah Raja Sedekia. Siapa Kak Pipin? Raja Sedekia. Nah, Raja Sedekia ini juga dinasehati loh adik-adik. Jadi Nabi Yeremia ini berani loh ngomong sama raja. Tapi apa akhirnya? Tuh, lihat ekspresinya Raja Sedekia gimana Kak Pipin? Dia hanya mengacuhkan. Dia nggak menghiraukan sedikit pun perkataan Nabi Yeremia. Berarti Raja Sedekia ini cuek. Dia nggak mau tahu gitu ya? Iya adik-adik, dia nggak mau taat sama firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nah, melainkan di kerajaan itu ada pembesar-pembesar atau pemuka-pemuka kerajaan di situ. Mereka semua kan marah toh. Kamu ini ngapain sih? Nabi Yeremia langsung diusir. Ditarik-tarik, dijebloskan ke dalam penjara Kak Pipin akhirnya. Wah, kasihan ya. Setelah Nabi Yeremia masuk ke dalam penjara, bukan cuma dimasukin penjara, tetapi sekarang Nabi Yeremia berada di dalam sumur. Nah, ini bisa kelihatan ya Kak. Bayangin, sumurnya itu sempit, gelap. Mungkin sumurnya itu tidak ada air, isinya cuma lumpur aja. Itu kelihatan. Wah, bawahnya lumpur. Bayangin ya, kalian kalau jadi Nabi Yeremia, aduh, sempit. Sudah sempit, gelap lagi. Selain gelap, mungkin lembab. Rasanya mungkin ada banyak tikus, ada banyak kecoa di situ. Rasanya kayak, apakah kalian betah tinggal di dalam sumur? Enggak Kak Pipin. Enggak ya, enggak ada yang suka tinggal di dalam sumur. Sama Kak Pipin juga enggak suka. Tetapi Nabi Yeremia di dalam tempat sumur itu pun, sumur yang kecil itu, sumur yang mungkin manusia enggak kelihatan karena gelap. Tetapi Nabi Yeremia tahu bahwa Tuhan tetap menyayangi dia. Tuhan peduli meskipun ketika Nabi Yeremia di dalam sumur. Sama seperti pertama kali tadi kan Kak Olin cerita. Tuhan memanggil Yeremia karena Tuhan sayang. Tuhan peduli. Nah sama, Tuhan tetap peduli dimanapun. Di dalam sumur, sama seperti kita juga. Mungkin adik-adik sekarang, Kak Pipin dan Kak Olin juga, kita mungkin berada di dalam kamar, mungkin kita ada di dalam kamar mandi mungkin, atau bahkan mungkin kita ada di rumah sakit. Nah, biarlah kita tetap ingat di dalam hati bahwa Tuhan tetap menyayangi kita dimanapun kita berada. Ya, karena kita punya satu teman, satu sobat. Siapa namanya sobat kita yang setia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Ada satu sobatku
yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Ketika waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, dikatakan bahwa nama Yesus lah, nama Tuhan lah yang menghibur Nabi Yeremia. Nah, kemudian ternyata suatu hari setelah Nabi Yeremia berada di dalam sumur itu, mungkin cukup lama sampai lapar, sampai gatal semua, nggak mandi, nggak bisa mandi, nggak ada air. Tiba-tiba ada suara berkata, Nabi Yeremia. Siapa itu? Nabi Yeremia ya? Hah, siapa itu? Nabi Yeremia. Ternyata ada seseorang, ya, seseorang yang mau membantu Nabi Yeremia bernama Ebed-Melek. Siapa Kak Olin? Ebed-Melek. Ya, namanya Ebed-Melek. Nah, Ebed-Melek ini mau membantu untuk mengeluarkan Nabi Yeremia dari sumur. Bayangkan ya, berarti Tuhan itu tidak lupa. Tuhan mengirimkan orang untuk membantu. Nah, ini kakak punya satu contoh. Kelihatan ya, Ebed-Melek kayak taruh tali itu ya. Jadi itu adalah seperti kain-kain yang kotor, kain-kain yang rusak itu diikat-diikat jadi satu supaya Yeremia bisa pegangan. Nah, tapi pegangannya khusus caranya. Nah, kakak praktekkan ya. Nih. Coba Kak Olin, gimana ini? Nah, jadi talinya itu dilingkarkan ke badan, kemudian nanti orang yang di atas tinggal tarik gitu. Ya, jadi Nabi Yeremia dibilangin, talinya dilingkarkan di badanmu, kemudian nanti aku tarik dari atas. Karena sumurnya dalam ya, nggak bisa kayak pakai tangan gitu, nggak cukup. Atau
pada zaman dulu juga mungkin tidak ada tangga. Jadi adanya dengan cara seperti itu. Tapi Nabi Yeremia sadar, oh iya, bahkan di dalam sumur, dalam enggak sumurnya Kak Olin? Dalam pastinya. Sumurnya dalam sekali. Tuhan loh tetap sayang. Tuhan tetap peduli kepada Nabi Yeremia. Amin. Sama seperti kita semua. Kalian itu berharga di mata Tuhan. Kalian dicintai Tuhan lebih dari apapun. Dan kalian tahu, saat ini dimanapun kalian berada, Tuhan itu sayang dengan kalian. Tuhan ingat, oh iya, anakku. Mungkin anakku, Tony. Oh Tony, mungkin Tony sedang sedih. Atau Tony sedang merasa marah. Nah Tuhan melihat, Tuhan menemani kalian. Bahkan Tuhan juga menolong. Siapa yang percaya dirinya disayang Tuhan, boleh angkat tangan. Katakan namanya ya, kalau Kak Pipin, Pipin. Nah kalau Kak Olin siapa? Olin. Nah namanya kalian sendiri, jangan pakai nama Kak Pipin atau Kak Olin loh ya. Oke, ngomong gini. Kak Pipin, ya namanya nanti diganti. Kak Pipin adalah anak kesayangan Tuhan. Oke? Oke. Siap? 1, 2, 3. Kak Pipin adalah anak kesayangan Tuhan. Nah, kurang keras. Sekali lagi kita katakan ya. 1, 2, 3. Kak Pipin adalah anak kesayangan Tuhan. Nah, kita semua percaya ya? Amin. Amin. Mari kita nyanyikan. Kita semua anak kesayangan Tuhan. Meskipun kita masih kecil, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay. Siapa yang sudah siap untuk crafting? Wah, ayo Kak Olin jelaskan craftnya. Ya, adik-adik, jadi kita nanti mau bikin ini. Ini namanya adalah piagam, seperti piagam. Nah, jadi nanti kita tuh buat
kayak ada double rainbow gitu, 2 pelangi yang digabung menjadi satu. Terus setelah itu bawahnya dikasih kayak pita gitu, terus nanti kita tulisi. Misalnya di sini ada tulisannya Pipin anak kesayangan Tuhan. Nah, nanti kalian tulis nama kalian sendiri masing-masing di rumah. Ya, di sini. Jadi Pipin anak kesayangan Tuhan. Itu ya, Adik. Oke, jadi ini kan Kak Pipin sudah punya. Sekarang kita bikin untuk Kak Olin ya. Oke. Oke. Ya, jadi bahan-bahannya kalian siapkan spidol warna-warni atau krayon juga boleh. Gunting, Lalu double tape atau isolasi. dan juga kertas 2 lembar. Oke, 2 lembar aja ya. Ayo, mari kita memulai. Nah, jadi kertasnya kalian lipat menjadi 2 bagian seperti Kak Pipin ya. Ya, lihat. Setelah banyak kerja keras, Kak Pipin dan Kak Olin sudah membuat nih. Apa aja ini? Ini ada 2 rainbow, 2 pelangi, kemudian tulisannya apa ini ya? Olin anak kesayangan Tuhan. Oke. Kemudian diapakan ini? 2 ini? Duanya ini ditempel di kertas. Nah, kayak kertas kotak ya. Ya, fungsinya untuk ini kayak gini. Merekatkan di circle-nya biar rainbow-nya ini enggak lepas-lepas. Nih, seperti ini ditempel. Sedangkan Kak Pipin akan melipat ini. Ya, oke. Mari kita melipat. Ya, setelah dilipat ya, bentuknya kayak gini. Kelihatan? Nanti dibuat setengah lingkaran. Nah, nanti ujungnya yang sini sama bagian ujung satunya dilem. Ya, dilem atau di double tape. Kemudian kita tempel. Kak Olin bisa minta tolong tempel. Nah, ini ujungnya. Nah, ujungnya ditempel. Kemudian jangan lupa ini dipersiapkan seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Cuma nanti memang kalian harus agak tekan supaya bisa jadi lingkaran. Nah, seperti ini. Kemudian setelah sudah jadi, kita harus tempel supaya lingkarannya bisa tetap jadi lingkaran sampai terus-menerus. Nah, kita kasih lem di kotak bagian depannya ya.
Nah, setelah itu kotaknya sudah jadi ya, sudah dikasih lem di depannya. Nah, tinggal ditempel lingkarannya. Nah, kayak gini. Yes, benar. Nah, jadi. Sebentar, lemnya masih belum kuat ini lemnya. Bentar. Ya, ditekannya benar-benar ditekan. Oke. Ya. Oke, jadi ada punya Kak Pipin dan punya Kak Olin. Sekarang sebelum kita menyelesaikan kebaktian hari ini, mari kita baca ayat hafalan ya. Ya, mari kita semuanya ikuti ya. Yakobus 4 ayat 8. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi adik-adik. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya, amin. See you next week semuanya. See you. Bye bye. God bless you.